Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lebih baik 1 hari di perhadapan Tuhan daripada 1000 hari di luar sana. Lebih baik 1 jam 2 jam di mezbah Tuhan daripada 1000 jam di luar sana. Amin. Haleluya. Satu hal yang kurindu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu.
Ini pengakuan jemaat-Mu Tuhan kepadamu. Haleluya. Benar Tuhan. Benar, benar Yesus. Katakan kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu Lihat hamba Tuhan ini, kalau kita dalam doa di pembukaan. pelataranmu Terima kasih Bapa. Haleluya. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Sore menuju malam hari yang indah ini kami datang kepada Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami. Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat dan luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, walaupun minggu ini kita capek ya secara fisik, tetapi tetap semangat, amin. Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita semuanya diberikan kuasa oleh Tuhan. Ku diberi kuasa, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau bersuka pada malam hari ini. Mau bersorak-sorai buat Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Katakan Puji
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat Tuhan katakan, sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Yes, amin. Kau yang memberi kemenangan, Terima kasih Tuhan. bersorak merayakan. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja. Sama-sama katakan, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. One more time. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mas semangat muji Tuhan, amin. Berikan senyuman yang terbaikmu kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Berikan senyumanmu. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Lebih semangat lagi muji Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, semangat memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Oh kebenaran yang selalu ku pegang. Oh keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Oh kebenaran yang selalu ku pegang. Oh keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
Yesus. Lebih mulia lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Persiapkan hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar hati kita semuanya menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh firman-Nya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sangat setia, sungguh setia, menantikan kita semuanya pada malam hari ini. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi akan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
yang kami andalkan dalam hidup ini. Karena itu malam ini kami ada di dalam Ka'bah Tuhan. Kami sudah memuji-muji menyembah Engkau. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, yang sedia untuk menolong kami dalam seluruh keberadaan hidup kami. Di luar Engkau kami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau kami ada hingga sampai pada malam hari ini, itu hanya karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu tidak ada sesuatu apapun yang kami dapat buat untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Selain hidup kami datang untuk menyembah Engkau. Terima kasih setiap pujian-pujian kami kiranya naik ke hadirat Tuhan. Dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan malam ini saatnya kami akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar akan merupakan roti kehidupan yang akan mengenyangkan kami. Sehingga kami pulang tidak dengan kosong, tetapi dengan berkat-berkat Tuhan, kekuatan, damai sejahtera jadi bahagian hidup kami. Kuasa-kuasa lain yang mau mengalihkan konsentrasi kami melalui pikiran hati kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar roh kebebasan menguasai setiap kami. Terima kasih, kami siap untuk menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat malam, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kita boleh berkumpul beribadah kepada Tuhan. Tinggal hitungan minggu, kita akan tinggalkan lagi tahun 2022 ini. Kita berada pada minggu ketiga. Tinggal sekali minggu, pas pada tanggal 25. Lalu kita akan beberapa hari kemudian melangkah di tahun 2023. Kalau saja kita masih ada, kita hanya dapat berkata terima kasih Tuhan, sebab hidupku ada di tangan Tuhan dan Tuhan mengatur segala sesuatu sehingga tahun 2023 nanti kita jalani dan tentunya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang kembali saat malam ini memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan kutip dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima saya akan membaca dari ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab memberikan judul Bersabar dalam Penderitaan. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 saya akan baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan
penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Terima kasih. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga prihatin dengan keberadaan hidup manusia. Apalagi sebagai orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Karena itu melalui bacaan kita pada malam ini dikatakan bersabarlah dalam penderitaan. Memang perjalanan kita manusia di dunia ini kita tidak akan luput dengan namanya penderitaan. Penderitaan itu adalah bagian hidup manusia ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu manusia tidak akan dapat menghindar dari namanya penderitaan. Tetapi kita bersyukur, kita bangga karena kita memiliki Tuhan, Allah yang sangat peduli dengan hidup kita. Sebab Dia adalah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam bacaan kita berkata, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Karena selama masih ada perputaran bumi, selama masih ada hujan, ada panas, selama ada siang dan malam, selama itu juga kita masih tetap harus menghadapi hidup yang namanya penderitaan. Tetapi luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara, karena meskipun kita harus menghadapi namanya penderitaan, tetapi ingat, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, saya percaya Dia tidak sampai hati untuk biarkan kita digilas terus dengan penderitaan. Tetapi kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sebab Dia yang telah menderita. Dan Dia menang atas segala penderitaan itu. Dan karena Dia telah menang atas segala penderitaan itu, Dia juga akan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang menderita atau dicoba. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18 berkata begini. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya. Karena Tuhan sendiri, kata firman Tuhan, telah menderita karena pencobaan. Dan Dia menang atas setiap pencobaan. Meskipun manusia secara logika kita melihat penderitaan yang dilalui oleh Yesus tidak mudah. Luar biasa penderitaan yang Dia jalani ketika Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Namun penderitaan yang berat sekalipun
yang dia alami dan hadapi pada saat-saat ketika dia ada di dalam dunia ini, tetapi sedikit pun dia tidak menyerah. Dan dia dapat mengalahkan semua penderitaan itu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, karena ia sendiri yang telah menang atas setiap penderitaan, maka ia dapat menolong juga kepada orang-orang yang menderita, yang terkena pencobaan. Dia dapat menyatakan pembelaannya kepada mereka. Dan kepada saya, Bapak Ibu Saudara, yang selalu berkata satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita harapkan, dan Dia yang maha kuasa, Dia yang memegang kekuasaan, dan Dia yang memegang napas hidup kita, dan Dia pasti tidak mungkin untuk membiarkan kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Bersabarlah, karena tujuan hidup kita tidak hanya sampai di Wawondula ini. Tujuan hidup kita tidak hanya sampai tahun 2022 atau seterusnya. Tetapi jauh lebih daripada itu, kata Tuhan, di mana tempat yang Dia sediakan, Yerusalem yang baru, sorga. Nah karena itu bersabarlah. Sehingga kesabaran itu diibaratkan oleh firman Tuhan dalam bacaan kita, dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani dia sabar, dan memang seorang petani ketika dia mengolah lahan dengan segala jerih lelah, begitu rupa dia olah dan tidak langsung mendapat hasil. Tetapi dia berusaha untuk tanam tanaman-tanaman yang bisa untuk memberikan hasil. Ketika dia tanam, tidak juga langsung tanam lalu dibiarkan. Tetapi tanaman itu dia rawat sampai bertumbuh. Bahkan terus menerus hingga sampai dia dapat memberikan hasil, yaitu berbuah. Nah prosesnya tergantung dari tanaman yang ditanam, berapa lama jangka waktunya. Dan tidak mudah saudara-saudara, namun dia tetap sabar, ya. Dia tetap sabar ketika tanam, dia rawat baik-baik tanaman itu hingga sampai dipupuk. Dan kalau ada hama yang merusak tanaman, diusahakan supaya berusaha untuk cari obat racun hama. Maksudnya supaya tanaman itu dapat bertumbuh dengan baik dan dapat memberikan hasil. Nah itu tidak mudah saudara. Tetapi kata firman Tuhan, dia sabar saja. Sabar. Dan begitu pun dengan keberadaan hidup kita, kita hidup di dalam dunia ini. Karena kita tidak luput dari namanya penderitaan, sebab itu Tuhan mau supaya kita juga tetap bersabar, ya. Bersabar, jalani hidup. Dan jangan lupa ingat, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan begini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kamu juga harus sabar dan meneguhkan hati. Jadi kesabaran itu harus dibarengi dengan keteguhan hati. Supaya kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu ada. Sehingga kita mampu untuk mengalahkan segala penderitaan. Jadi bagaimanapun proses penderitaan yang kita jalani, kita pasti menang. Karena kita tahu Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kemudian firman Tuhan berkata, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum.
Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah ini nasihat Tuhan untuk kita sebab sebagai manusia, ketika kita menghadapi namanya penderitaan, terkadang-kadang pikiran kita kocak, emosional kita tidak dapat kita kuasai, dan mulai kita bersungut, mempersalahkan apakah lingkungan, orang, bahkan orang terdekat kita sekalipun. Ketika kita menghadapi penderitaan, orang terdekat kita pun bisa saja kita persalahkan. Dan lain-lain sebagainya. Akhirnya mendatangkan kesalahan dalam diri kita atau dosa. Itu sebabnya kata firman Tuhan supaya kita bersabar. Jangan bersungut. Ketika kita harus menghadapi penderitaan, kita hanya datang kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan yang maha penyayang dan penuh belas kasihan. Sehingga kita tidak mudah salahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita hanya berkata, terima kasih Tuhan, ini seizin Tuhan, dan beri aku kemenangan. Mampukan aku hadapi penderitaan ini, agar aku tidak bersalah di hadapan-Mu. Sebagai manusia, terkadang-kadang saudara-saudara, apalagi kalau kita sudah terhimpit dengan penderitaan itu, kita mulai berpikir, karena ini, karena itu, karena segala-galanya. Mulai datang kepada pikiran kita. Akhirnya mulai muncul juga persungutan. Ya, persungutan. Nah karena itu firman Tuhan katakan jangan bersungut-sungut. Dan saling mempersalahkan. Karena kadang kalau sudah bersungut pasti ada yang disalahkan. Ya, melalui pikiran kita mulai mempersalahkan, kalau bukan kamu, kalau bukan kau, dan lain sebagainya. Akhirnya menimbulkan dosa. Nah sementara kata firman Tuhan, hakim berdiri di ambang pintu. Dia adalah hakim kita. Dia tahu persis keberadaan hidup kita. Nah karena itu mari biarlah di dalam kita jalani kehidupan ini benar-benar kita tetap sabar, meneguhkan hati supaya tidak muncul persungutan dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Dan kembali oleh firman Tuhan berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, sesungguhnya mereka adalah berbahagia. Kemudian dikutip oleh firman Tuhan tentang bagaimana penderitaan Ayub. Seorang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, seorang yang menjauhkan diri dari kejahatan, kata kitab Ayub. Saya rasa belum ada juga orang yang mengalami penderitaan seperti penderitaan yang dialami oleh Ayub kalau kita baca kitab Ayub. Segala-galanya habis, dirampas musuh, anak-anak semua meninggal secara tragis, ditimpa dengan reruntuhan rumah, tubuhnya pun muncul penyakit, orang terdekatnya pun suruh untuk mengutuki Allah. Untuk apa bertahan menyembah Allah yang tidak dapat menolong, kata istri dari Ayub. Tetapi Ayub berkata, adakah kita menerima yang baik saja? Dan dengan demikian Ayub tidak berdosa. Dan pada akhirnya apa yang dikerjakan Allah dalam bacaan kita ini luar biasa. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal-pasal terakhir, ternyata Tuhan memberkati dengan lipat kali ganda. Itu bukti Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saya rasa kita kalau menghadapi penderitaan belum sama seperti Ayub. Tetapi apakah pertolongan pembelaan Tuhan hanya berlaku kepada Ayub? Juga kepada saya.
kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan tidak pernah berdusta. Firman-Nya ya dan amin. Dia berkata, langit dan bumi lalu dan lenyap, tetapi perkataanku kekal untuk selama-lamanya. Dan setiap kita yang mengimani dan percaya terhadap firman Tuhan ini, maka kita percaya Tuhan juga mampu untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa dalam keberadaan hidup kita sebagai orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Meskipun tahun 2023 kita akan masuki, ya kita melihat melalui media, berita-berita tahun yang gelap sebab krisis moneter secara global. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, tidak perlu khawatir dengan itu. Kalau kita bisa lewati tahun-tahun ya di mana kita dilanda dengan namanya COVID dan kita bisa lewati, apakah Tuhan berbeda dengan tahun 2023 walaupun masa gelap? Saya kira tidak, sama. Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, yang mengatur segala sesuatu dan yang tidak pernah berubah. Dia pasti juga akan menolong Bapak Ibu Saudara saya. Nah, karena itu mari jangan kita tawar hati ketika kita menghadapi penderitaan, tapi katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Maka saya percaya pasti tangan Tuhan akan diulurkan. Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara. Dan ketika engkau mengalami jalan buntu, dia buka jalan. Ketika engkau sakit, pasti dia sembuhkan. Ketika engkau dalam penderitaan masalah hidup, dia pasti juga akan mengatasi, berikan kemampuan engkau sehingga kemenangan jadi bahagian hidup saudara. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita renungkan firman Tuhan. Bersabarlah dalam penderitaan, karena tujuan hidup kita sampai pada kedatangan Tuhan, hidup kekal di dalam sorga yang Dia telah janjikan kepada kita. Seberapa lama kita jalani hidup-hidup di dunia ini, ingat penderitaan tidak akan luput dalam hidup kita. Tapi meskipun dalam penderitaan kita punya Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, Dia pasti peduli dengan hidup kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka saya percaya Dia Tuhan yang bukan tuli. Dia pasti mendengarkan setiap seruan Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari malam hari ini biarlah kita renungkan firman Tuhan. Saya tidak membawa kita lebih jauh, tetapi kita renungkan firman, karena kita tahu firman ini berkuasa. Dan firman ini juga memberi kekuatan kepada kita. Firman ini juga memberi kemampuan kepada kita untuk kita jalani hari-hari hidup yang kita jalan, yang Tuhan masih izinkan kita jalani hari-hari yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya malam ini seberapa kita yang ada, saya tidak tahu bagaimana keberadaan hidup Bapak Ibu Saudara, tetapi yang saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul karena nama Tuhan, maka di situ Tuhan hadir. Berserulah kepada Tuhan. Dia tidak biarkan engkau, Dia pasti akan tolong dan Dia akan jamah engkau. Sehingga kekuatan kemenangan jadi bahagian hidup Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan saya kembalikan corong ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita pada malam hari ini. Saya rindu kita angkat suatu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Pujian dan syukur kami panjatkan hanya kepada Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan, kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah senantiasa firman-Mu akan tumbuh dalam kehidupan kami. Untuk kami pakai jalan dalam kehidupan kami. Yang Tuhan masih perkenankan kami ada di tahun 2022 ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melangkahkan kaki kami ke 2023. Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah senantiasa itu akan menjadi kekuatan pedoman hidup kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang telah melayani kami dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan Engkau pakai tetap dengan heran dimanapun hamba-Mu berada dan melayani akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Lanjut akan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami akan mengulurkan korban persembahan kami. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami beri itu menjadi guna hormat untuk kemuliaan Bapa di sorga, bahkan terlebih khusus untuk dalam pelayanan-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, in doa kami dan kami akan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Bastian, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita berikan tepuk buat Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. One more time, kau terbesar. Kau terbesar dan Hambanya yang mulia, terima pada malam hari ini. Haleluya. ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang kita sudah bawa pada malam hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam pengumuman bahwa di dalam jemaat kita tidak ada kegiatan di sepanjang minggu ini kecuali hari Minggu nanti. Tetapi di sini ada
masih ada undangan Natal bagi seluruh keluarga besar Jemaat Alpha Omega Wandula. Senin tanggal 13 Desember 2022, Senin 19 Desember 2022 ada undangan Natal dari GBI di Jalan Ahmad Yani dimulai pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Dan hari Jumat juga ada undangan Natal dari Gereja Toraja di Jalan Manggis dimulai juga pada jam 18.30 atau setengah 7 malam. Dan hari Sabtu juga ada undangan khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Di undangan Natal ditujukan kepada anak-anak sekolah minggu dari GPT Jemaat Kristus Penolong. Dimulai pada jam 15.00 atau jam 3 sore. Puji Tuhan. Dan hari Minggu adalah hari yang luar biasa. Ibadah raya yang pertama dimulai pada pukul 9 pagi dan dirangkaikan dengan perjamuan kasih di dalam rangka kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ibadah kita dimulai pada jam 9.00 dirangkaikan dengan perjamuan kasih. Puji Tuhan. Dan ibadah raya kita yang kedua dimulai pada jam 18.00 atau jam 6 sore. Puji Tuhan. Demikianlah pengumuman kita pada malam hari ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami Bapak Pendeta Agus Rega yang sudah membagikan berkat kekal bagi kami semua keluarga besar Jemaat Alpha Omega Wandula mulai dari tadi pagi hingga sampai pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan orang tua kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehadiran kita semua yang ada pada malam hari ini. Saya percaya berkat-berkat Tuhan sudah menjadi milik bahagian kita semua. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semua dan kita angkat lagu akhir kita dan kembali lagi kami dengan kasih Kristus mengundang orang tua kami Bapak Pendeta Agus Rega untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Benar Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah lalai untuk menepati janji-janji-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang maha penyayang dan penuh belas kasihan. Diliklah setiap keberadaan umat-umat Tuhan. Sehingga pada malam ini kalau ada yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, yang susah dihiburkan. Ya mungkin dalam pergumulan hidup apapun bentuk pergumulan, kami percaya kemenangan jadi bahagian hidup mereka. Dan kalau ada yang sakit, mungkin terbaring di rumah atau di rumah sakit atau dimanapun juga, Engkau tabib kami, Engkau dokter kami. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan jadi bahagian hidup mereka. Terima kasih, berkati perjalanan Bapak Ibu Gembala dan bersama dengan rombongan dalam mobil. Mereka ke Makassar, Tuhan akan tibakan dengan selamat di sana. Dan demikian juga Tuhan memberkati acara Natal Persekutuan Doa. Sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan dalam minggu ini. Semua jemaat Tuhan, Tuhan juga akan tolong bersama mereka. Karena kami tahu Engkau Immanuel. Dimanapun umat-umat Tuhan melakukan aktivitas, biar penggembalaan Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih sepanjang malam ini juga
Mohon pemeliharaan Tuhan jadi bahagian hidup kami. Yang bekerja Tuhan juga akan lindungi dan pelihara mereka. Sehingga mereka akan kembali di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami besok akan bangun juga menerima siang sempurna dengan ucapan syukur karena pertolongan dan berkat Tuhan yang selalu nyata jadi bahagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan juga tolong bersama kami, Engkau lindungi sertai dalam perjalanan, dan tibakan kami semua dengan tidak kurang suatu apapun di rumah masing-masing. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa buat segala berkat Tuhan yang Engkau sudah nyatakan di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu jemaat, mari kita tadakan tangan, kita terima berkat. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah yang Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati